Siapapun yang dia hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasih anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Tapi siapapun anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, demi Allah, kata Wahab bin Munabbih, Allah akan ngasihkan anak yang tidak hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia tidak hormat kepada orang tuanya. Karena itulah yang kemudian kita peroleh dan kita dapatkan di dalam kisahnya para ulama salaf terdahulu itu. Loh, sampai-sampai para ulama salaf itu mengatakan orang jahiliyah dulu mungkin mereka minum khamr, mungkin mereka nanam anak perempuan, tapi kalau mereka sudah sama ibunya, walaupun mereka masih musyrik dan jahiliyah, itu mereka baik sama orang tuanya. Itu orang jahiliyah. Makanya kalau ada orang hari ini mengatakan sudah berilmu dan ngaji, kok nggak baik itu sama orang tuanya, itu sebenarnya masalah itu dia lebih parah daripada orang jahiliyah. Makanya sampai kita dapati, maaf ikhwan, sampai kita dapati anak kita nanti itu akan dicetak oleh Allah itu persis sebagaimana perlakuan kita kepada orang tua. Karena ternyata ada kemiripan antara penyakit dengan pahala dan dosa. Kalau antum perhatikan, penyakit itu kan ada dua. Ada penyakit yang membawa dampak pada keturunan, ada penyakit yang tidak membawa dampak keturunan. Contohnya penyakit apa? Kanker, tumor, panu, itu tidak bawa dampak pada keturunan. Tapi ada penyakit yang bawa dampak keturunan. Contohnya apa? Gula. Itu dampak pada keturunan. Sama. Ternyata ada pahala dan ibadah itu yang membawa dampak pada keturunan, ada yang tidak membawa dampak keturunan. Contoh, dosa yang tidak membawa dampak pada keturunan. Antum meninggalkan sholat, itu terkadang tidak membawa dampak pada keturunan. Sering nggak kita dapati ada orang tua itu abangan tapi anaknya sholat, rajin sholat. Sering nggak kita dapatkan? Yang jawab berarti mungkin itu salah satu pelakunya. Bapaknya abangan, anaknya rajin sholat, ya atau tidak? Ada orang puasa itu tidak bawa dampak pada keturunan dalam beberapa hal. Berapa banyak orang tua tidak puasa, setiap Ramadan masuk dia ke warteg itu yang pasang tirai, kalau di bulan Ramadan masuk dia ke situ. Tapi anaknya rajin puasa banyak. Tapi beda kalau durhaka sama berbakti sama orang tua. Itu dampaknya sampai membawa pada keturunan kita. Makanya sampai Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala sampai mengatakan, man waqara walidayhi razaqahullah waladan yuwaqqiruhu wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullah waladan lam yuwaqqiruhu. Siapapun yang dia hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasih anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Tapi siapapun anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, demi Allah, kata Wahab bin Munabbih, Allah akan ngasihkan anak yang tidak hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia tidak hormat kepada orang tuanya. Dan itu dibayar cash dan kontan oleh Allah. Itu ketetapan yang diterangkan oleh para ulama. Makanya maaf ikhwan, kalau anak antum tiba-tiba kok rajin mijitin antum, terus kemudian antum kelihatan capek dikit, dia ikut sedih, capek ya bi, itu mungkin karena antum juga empatinya gede dulu kepada orang tua. Anak antum kemudian hari ini baru pergi sebentar nelpon antum, abi di mana? Itu karena antum juga rajin komunikasi sama orang tua. Tapi sebaliknya, kalau ada di antara antum yang kemudian tidak baik perlakuannya kepada orang tua, tidak pernah nelpon, disiksa orang tuanya dengan kerinduan, monggo silakan itu terus-terusan aja melakukan kayak gitu. Jadi santri sok sibuk dengan mengatakan saya tidak punya waktu untuk nelpon bu, maaf ya, monggo kalau ada yang kayak gitu. Tapi jangan kaget ya, Allah akan kirimkan anak yang juga nanti sama antum tidak ada hajat untuk nelpon antum persis sebagaimana antum tidak ada hajat untuk menelpon orang tuanya.